politik move on dan gembira ala Kaisang. Tapi kalau korupsi bakal disembelih. Begini, partai politik milenial yang membingungkan parpol lain. Ya wajar aja, fakta politiknya Kaisang sudah jadi ketua umum PSI. Mau kasih komentar apapun, fakta ini tidak akan berubah. Dan realitas politik di PSI yang bakal mewarnai peta politik Indonesia sejak 2023 ini dan seterusnya. Ini akan terus begitu. Fakta ini nampaknya tidak terbantahkan ya. Hampir semua komentar berparadigma parpol konvensional bahwa proses kaderisasi di PSI katanya nggak jalan. Tapi terhadap hal ini, Kaisang dan para petinggi PSI pun menjawabnya dengan enteng. Ya, kami siap salah, maka mohon nasihatnya. Lalu mereka move on dengan langkah-langkah selanjutnya. Tak lama kemudian, PSI malah memperkenalkan beberapa anak muda yang baru login. Ini istilah di PSI ya, untuk kader yang baru masuk. Plus sekitar 13.000 kader lebih ya, lebih dari 13.000 yang baru masuk setelah Kaisang itu didapuk jadi ketua umum. Nah, ada pengamat politik dari Indobarometer ya, M. Kodari yang berpandangan lain. Beliau bilang PSI ini seperti startup, seperti perusahaan startup ya. Penuh inovasi, pendeknya dianggap nyeleneh dan berani. Sulit dipahami karena memang tidak ada contohnya. 2 hari jadi anggota, lalu didapuk jadi ketua umum partai politik. Ya bisa dan boleh saja di PSI. Di parpol lain, hal itu adalah satu yang mustahil. Nampaknya PSI membaca realitas politiknya dengan jujur, tidak terbelenggu dengan paradigma maupun apa kata orang lain. Seminggu jadi ketua umum sudah bikin jagat perpolitikan nasional geger. Padahal Kaisang bilang santai dan santuy saja. Rupanya kata santai dan santuy itu dalam hal interaksi dengan partai politik lain atau sesama politisi. Artinya ya, jangan tegang-tegang, nggak usah saling caci dan mencela, jangan memfitnah, tidak usah tebar hoax dan sejenisnya. Hubungan itu yang asik-asik aja, yang santai dan santuy istilahnya. Ini kosakata baru dalam perpolitikan kita. Berpolitik secara santai dan santuy. Tapi dalam kerja politiknya, yang tidak siap bisa terpontal-pontal mengikutinya. Ribuan kader baru yang mau jadi anggota maupun yang jadi caleg berdatangan menawarkan diri. Lalu soal RUU perampasan aset yang diperjuangkan PSI. Kaisang sadar prosesnya di DPR yang sekarang itu bakal panjang. Maka dengan tersenyum dia bilang akan, dalam tanda kutip ya, merampas aset kader PSI yang korupsi. Dan kader PSI yang korupsi bakal disembelih katanya. Waduh, ini tentu saja mesti dibaca sebagai bentuk metafora ya, tidak betul begitu. Tapi intinya adalah mau menegaskan sikap PSI yang tegas-tegas menolak praktek korupsi dan semangat ini dimulai dari internal partai yang ia pimpin. Jangan coba-coba main-main dalam hal ini. Caleg mantan napi korupsi pun tidak ada di dalam daftar caleg PSI. Nah, cibiran pun datang dari mereka yang sinis maupun yang cemburu. Kata orang, sebetulnya mereka ini iri hati dengan pergerakan PSI yang akhir-akhir ini. Tapi terhadap itu semua, PSI enteng dan menjawab, kami siap salah, mohon dimaafkan,
dan mohon nasihatnya. Lalu mereka move on. Ya, bergerak terus, bukannya jadi sakit hati dan berdebat, atau mencari pembenaran terhadap perilaku politik atau political behavior mereka yang memang membingungkan parpol-parpol konvensional. Bukan hanya move on loh, tapi juga hatinya tetap gembira, ceria dan santai serta santuy saja. Politik di tangan anak-anak muda ini jadi renyah dan mudah dicerna. Dan ini yang penting, jadi banyak yang kepingin login atau daftar ke PSI. Demikian catatan politik ringan kami, kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.